Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Santi. Begini, Bu Santi, seperti yang kemarin saya beritahu kepada Bu Santi, saya akan melakukan seperti praktek pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan supervisi, kita akan melakukan diskusi sedikit lah gitu tentang persiapan-persiapan atau kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Bu Santi besok pagi. Bu Santi bersedia? Iya, bersedia. Oke, kalau boleh saya tahu besok pagi dalam proses pembelajarannya Bu Santi akan memberikan pembelajaran apa ya? Untuk besok pagi saya akan memberikan pembelajaran mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, matematika, dan juga SPDP. Karena di kelas 3 pembelajaran yang kita lakukan masih menggunakan tema kurikulum 13 atau tematik. Masih menggunakan tematik, jadi ada 3 pelajaran tadi ya. Untuk tujuan pembelajarannya Bu Santi kalau boleh saya tahu? Tujuan pembelajarannya untuk bahasa Indonesia itu materinya adalah tentang zona. Jadi setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi pokok pikiran tentang konsep 8 arah mata angin dan juga pemanfaatannya dalam zona-zona. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran matematikanya, setelah mengamati diagram, contoh diagram, siswa dapat menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar dengan benar. Kemudian yang terakhir untuk mata pelajaran SPDP, setelah mengamati gambar juga, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah tentang teknik sambung, teknik lipat, dan teknik potong dalam karya keterampilan. Nah, kalau boleh saya tahu untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, strategi yang akan Bu Santi lakukan apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok pagi itu, strategi pembelajaran yang saya akan berikan kepada siswa yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi nanti siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian kelompoknya itu nanti dibagi berdasarkan bakat dan minat masing-masing siswa seperti itu. Berdasarkan profil ya, berarti berdasarkan bakat dan minatnya. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi proses pembelajarannya seperti apa? Jadi proses pembelajarannya nanti itu siswa dibagi ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok yang suka dengan keterampilan menggambar, kemudian ada kelompok yang suka belajarnya, gaya belajarnya yaitu dengan mendengarkan, kemudian ada kelompok yang model pembelajarannya dengan membaca. Jadi murid saya itu punya gaya belajarnya masing-masing seperti itu. Jadi ada kelompok yang suka membaca, kelompok yang suka keterampilan menggambar seperti itu, ada juga siswa yang suka dengan gambar dan juga suara. Belajarnya melalui gambar dan suara atau audiovisual. Oke. Berarti untuk pembelajaran besok pagi, Bu Santi juga membutuhkan beragam media juga ya. Oh ya, berarti kalau boleh saya tahu media yang digunakan apa? Untuk yang membaca, jadi nanti saya akan memberikan sebuah teks bacaan yang di dalamnya juga ada gambar. Ya, seperti itu, tentang gambar arah mata angin, kemudian denah-denah, bagaimana kita menerapkan arah mata angin ke dalam denah, kemudian juga nanti ada tentang video pembelajaran yang bersuara tentunya, yang berisi tentang bagaimana kita menerapkan konsep arah mata angin ke dalam denah. Kemudian yang untuk yang anak-anak yang suka dengan keterampilan, nanti kita akan memberikan medianya adalah selembar kertas gambar, kemudian nanti kita buatkan macam-macam gambar, terus diletakkan ke denah. Jadi ada denah yang kita buat untuk siswa, denahnya itu nanti dibuat kosong, kemudian anak-anak menempelkan denah-denah tersebut ke dalam gambar-gambar tempatnya atau objeknya itu ke dalam denah seperti itu. Kalau saya menyimak dari tadi seperti menarik sekali nih untuk pembelajaran besok
besok pagi nih ya Bu Santi. Saya juga gak sabar nih melihat untuk besok pagi Bu Santi ketika pembelajaran seperti apa. Oke, berarti saya menekankan kembali, berarti area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Santi di sini besok pagi adalah area pengembangannya yaitu untuk bagaimana mereka bisa memahami pembelajaran dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ya, Bu Santi, ketika Bu Santi sudah merangkai begitu menariknya ya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh besok pagi, kira-kira nih Bu Santi ada nggak ya kekhawatiran untuk kegiatan besok pagi? Mungkin apa ya, kekhawatiran yang bisa menimbulkan keresahan gitulah di ajarnya Bu Santi. Tentu saja pasti ada kendala atau permasalahan yang akan timbul ketika saya menerapkan pembelajaran yang berbeda seperti itu. Salah satunya mungkin adalah pembagian waktunya. Pembagian waktu dalam pembelajaran itu kan karena mereka melakukan gaya belajarnya masing-masing di dalam waktu yang sama. Pastinya akan memakan banyak waktu. Apalagi kegiatan pembelajaran itu kan dibatasi dengan waktu. Nanti ketika awal pembelajaran terus sampai selesai pembelajaran itu ada istirahat, jam istirahat untuk anak-anak. Jadi takutnya nanti ketika pembelajaran diferensiasi ini dilakukan akan memakan jam istirahat mereka. Jadi ketika jam istirahat sudah tiba tapi pembelajarannya belum selesai. Jika kita lakukannya seperti itu. Selama ini pernah melakukan pembelajaran diferensiasi sebelumnya? Sebelumnya karena saya masih menggunakan kurikulum 13 dan belum menerapkan kurikulum merdeka, jadi baru akan saya coba ketika Bu Nikmah memberikan pengertian kepada saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini baru pertama kali saya mencoba pembelajaran dengan gaya belajar yang berbeda dari masing-masing siswa. Tantangan ini ya karena baru pertama kali. Baik, kalau tadi kekhawatiran Bu Santi adalah tentang pembagian waktu ya. Nah, kalau menurut Bu Santi nih, apa ya kira-kira yang bisa Bu Santi lakukan gitu untuk supaya kekhawatiran dalam pembagian waktunya, manajemen waktunya itu tepat? Kira-kira apa yang akan atau yang bisa Ibu Santi lakukan nih? Ya, jadi rencana saya adalah untuk mengatur manajemen waktunya, untuk mengatur bagaimana siswa dapat menyelesaikan tugasnya dalam pembelajaran itu. Pastinya akan saya berikan waktu masing-masing setiap kelompok ini jangka waktu yang berbeda-beda karena gaya mereka kan juga berbeda-beda. Jadi ketika nanti mereka sudah masuk ke dalam pembelajaran, masing-masing memiliki waktu. Misalnya kelompok A yang suka dengan keterampilan menggambar, nanti dikasih waktu sekitar 30 menit atau 25 menit ya, seperti itu. Kemudian mereka bisa mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diselesaikan di depan kelompok yang lainnya. Kita berikan waktu sekitar 5 menit masing-masing. Kemudian untuk sesi pertanyaannya, kalau namanya diskusi kan pasti ada yang nanya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan dari kelompok lain akan dibatasi dengan maksimal 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Jadi, tidak akan memakan banyak waktu dan tidak akan mengambil waktu istirahat siswa. Berarti saya bisa menangkap nih untuk yang bisa Bu Santi lakukan besok pagi itu, pertama itu mereka akan melakukan apa ya, manage waktu tiap kelompok. Iya, ya. Memberikan waktu. Kemudian juga pembatasan waktu ketika berdiskusi juga. Ya. Nah, dalam melakukan itu kira-kira ada yang bisa membantu Bu Santi tidak? Untuk pembagian waktu tersebut, saya yakin peserta didik yang saya ajar, siswa saya ini bisa memberikan mencapai waktu yang saya berikan, karena di dalam kelas juga ada jam bimbing, jadi saya bisa memberikan batasan waktu ketika sudah berapa menit mereka sudah bisa menilai. Ya, berarti sebelum mereka melakukan kegiatan nanti Bu Santi menentukan ya, sampai jam segini harus sudah selesai gitu. Oke. Ada lagi Bu Santi? Yang itu keresahannya ya udah itu saja ya. Tentang pembagian waktu, karena memang setiap 1 jam pembelajaran itu kan hanya kita memiliki 35
menit jam belajar yang efektif. Kemudian di awal pembelajaran itu ketika mulai pembelajaran itu sekitar 3 jam pelajaran ya, berarti sekitar 105 menit. Jadi untuk membagi itu dari kegiatan awal, kegiatan ini dan kegiatan terakhirnya ya sekitar itu 105 menit. Jadi benar-benar harus dibagi sehingga tidak memakan waktu istirahat. Saya juga berharap besok berjalan dengan lancar ya Bu Santi ya gitu. Baik, Bu Santi, besok pagi berarti saya bisa melakukan observasi? Tentu saja bisa guna untuk mengikuti pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa mulai pukul 7. Berarti mulai dari jam pertama ya. ya. Pertama akan saya berikan pembelajaran diferensiasi yang sudah Bu Nikmah jelaskan sebelumnya kepada saya. Iya. Ya, tadi sebelum kita melakukan diskusi ini juga saya sudah melihat RPP yang dibuat oleh Bu Santi ya, dan penjelasan Bu Santi juga sangat begitu menarik nih kalau menurut saya. Saya juga tidak sabar nih untuk melihat proses observasi, proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Santi besok pagi gitu kan. Dan semoga besok berjalan dengan lancar, apa yang diharapkan itu sesuai dengan rencana ya kan, tidak ada kendala yang kita harapkan ya Bu Santi ya. Baik, Bu Santi, itu saja yang ingin saya bicarakan nih sebelum kita melakukan kegiatan supervisi besok pagi. Bu Santi juga bisa menyiapkan media-media yang akan digunakan nanti, dan kita akan bertemu besok pagi. Saya juga berterima kasih sekali kepada Bu Nikmah karena sebelum kita berdiskusi seperti ini, sebelumnya Bu Nikmah sudah memberikan banyak sekali pengetahuan baru tentang pembelajaran uji berprestasi. Jadi ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya, guru kelas 3 yang sebelumnya hanya belajar tentang kurikulum 13 dan belum hanya sedikit tahu tentang kurikulum merdeka. Terus Bu Nikmah memberikan saya pengetahuan baru dengan berdiskusi seperti ini, jadi saya lebih tahu tentang pembelajaran diferensiasi yang bisa saya terapkan pada peserta didik saya yang diharapkan nanti pembelajaran akan mencapai tujuannya yang lebih baik. Kita sama-sama belajar Bu Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, semuanya sehat ya? Sehat. Untuk belajar pada pagi hari ini ya? Ya, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa tidak masuk? Sakit. Oke, karena
bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Bu Santi, saya sangat berterima kasih sekali kemarin saya diberikan kesempatan untuk melihat kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Santi. Pembelajaran yang sangat menarik, ya kan, di kelas 3, dan saya merasakan bahwa wah ternyata apa ya, yang semula Bu Santi itu belum tahu proses pembelajaran diferensiasi seperti apa, ternyata Bu Santi juga bisa melakukannya seperti itu Bu Santi. Kalau menurut Bu Santi, setelah kita melakukan proses pembelajaran seperti kemarin, kemudian saya mengamati, bagaimana perasaannya? Perasaan saya tentu saja saya merasa senang dan merasa tertantang tentunya. Awalnya merasa tertantang karena belum pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti kemarin, dan akhirnya saya bisa mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada anak didik saya. Jadi saya tentunya merasa tertantang awalnya dan akhirnya juga merasa senang dan puas karena sudah dapat memberikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut kepada anak. Oh gitu ya, berarti ada sisi positifnya ya kita melakukan kegiatan kemarin nih. Nah kemudian kalau menurut Bu Santi, dalam proses pembelajaran kemarin ketika dilakukan, apakah sudah sesuai dengan alur atau skenario dari RPP yang dilakukan oleh Bu Santi? Ya tentu saja saya melakukan pembelajaran kemarin itu tentunya kan sudah saya rancang sedemikian rupa di dalam RPP, ya tentunya sudah sesuai yang saya lakukan itu, yang tertulis di RPP itu sudah sesuai dengan yang saya lakukan. Kalau menurut Bu Santi ini kemarin melakukan kegiatan seperti itu, ada kekurangan ya? Kekurangan mungkin ada. Yang saya rasakan itu ketika anak-anak berdiskusi. Nah, ketika anak-anak berdiskusi ini kan sudah selesai berdiskusi, mereka menemukan jawaban, menyelesaikan masalah yang saya berikan kepada mereka. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian memberikan sesi tanya jawab. Tapi kenyataannya kemarin anak-anak tidak ada yang bertanya seperti itu. Berarti masalahnya di sini adalah Bu Santi kurangnya anak-anak ya dalam berinteraksi, kemudian dalam kegiatan berdiskusi, tanya jawab seperti itu. Baik, kalau Bu Santi sudah menemukan nih, oh ternyata kekurangan pembelajaran ini kepada Bu Santi, menurut Bu Santi sendiri itu seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Santi, apa yang akan dilakukan oleh Bu Santi untuk meminimalisir atau mengurangi lah kegiatan-kegiatan yang tadi kurang maksimal? Karena ini permasalahannya kemarin adalah kurangnya tanya jawab antar siswa ya, ketika mempresentasikan diberikan waktu untuk bertanya tapi mereka tidak ada yang bertanya. Mungkin tugas atau permasalahan yang saya berikan ini kurang memancing mereka untuk bertanya. Jadi rasa ingin tahu mereka ini jadinya kurang, karena memang yang dibahas kemarin kan tentang Dena, karena mereka mungkin sudah merasa paham tentang arah mata angin, bagaimana meletakkan suatu tempat sesuai dengan arah mata anginnya. Mereka sudah merasa paham, dan mungkin saya kurang memancing pertanyaan untuk masalah yang saya berikan ini kurang memancing mereka untuk bertanya. Jadi kekurangan itu mungkin dari mereka, tapi awalnya kan dari saya yang memberikan tugas seperti itu. Berarti apa yang akan dilakukan nih untuk meningkatkan keaktifan murid tadi? Atau seperti ini misalnya, saya akan memberikan ketika anak-anak selesai memberikan presentasinya masing-masing kelompok itu, misalnya kelompok 1 sudah selesai memberikan presentasinya, kemudian sudah selesai, terus saya memberikan kesempatan untuk anak-anak yang kelompok yang lainnya untuk bertanya. Nah, karena tidak ada yang bertanya sesuai kasus yang kemarin, dari kelompok lain tidak ada yang bertanya, mungkin saya bisa memberikan pertanyaan pancingan untuk mereka. Misalnya ketika itu saya memberikan pertanyaan untuk kelompok 1 adalah di manakah letak rumah Ayu, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sudah ada di permasalahan mereka. Nah, mungkin saya bisa memberikan pertanyaan yang lain, misalnya letak rumah yang ada di Dena tersebut, yang lainnya. Kemudian saya memberikan pertanyaan itu untuk kelompok yang lain. Jadi mereka mungkin bisa memberikan pertanyaannya, memberikan jawabannya sesuai apa yang saya tanyakan. Artinya kan mereka sudah memberikan
memberikan hasil dari diskusi yang mereka lakukan, dari materi yang saya berikan, seperti itu. Nah, setelah mereka mau menjawab pertanyaan yang saya ajukan, kemudian saya akan memberikan kesempatan yang lain. Kira-kira ada yang mau bertanya dengan teman yang lainnya tidak? Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu bisa saya lakukan supaya kelas ini lebih aktif lagi, anak-anak juga lebih kritis lagi bertanya kepada temannya. Seperti itu, Bu. Oke, berarti memberikan pertanyaan ke kelompok yang lain dari masalah yang sama di kelompok ini, dan itu menyeluruh seperti itu. Jadi sebagian besar dari siswa yang ada di kelompok lain ini bisa memberikan pertanyaan untuk temannya ataupun bertanya kepada teman yang sedang mempresentasikan hasil diskusi. Seperti itu. Kalau misalkan yang menurut Bu Santi ya, dengan karakteristik muridnya Bu Santi ini dengan memberikan pertanyaan secara klasikal dari kelompok 1, misalkan siapa yang mau bertanya seperti itu. Semisal nih Bun, tidak ada yang bertanya ketika sudah diberikan pertanyaan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Bu Santi? Ya, saya harus bisa benar-benar memilih anak yang kira-kira dia berani untuk bertanya. Nah, ketika saya menunjuk anak yang berani bertanya, nanti anak-anak yang lain pastinya akan terstimulasi, ya, terstimulasi untuk memberikan pertanyaan yang lainnya. Oke. Ya. Kalau saya menangkap di sini, berarti Bu Santi akan memberikan menunjuk anak, ya, menunjuk apabila tidak ada yang bertanya, kemudian menunjuk anak untuk bisa bertanya tadi. Selain itu tadi yang dilakukan, ada lagi enggak? Mungkin itu saja ya, Bu, yang bisa. Ada 2 cara tadi ya yang saya terapkan. Jadi selain saya memberikan permasalahan yang lebih kompleks di kelompok, ya, yang akhirnya nanti adalah teman-teman dari kelompok yang lain itu bisa menanyakan apa yang mereka ingin ketahui, seperti itu. Cara yang kedua tadi adalah dengan memberikan pertanyaan pancingan kepada peserta kelompok yang lain, seperti itu. Jadi 2 cara itu yang bisa saya berikan kepada untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, saya menangkap ada 2 solusi yang coba dihadirkan oleh Bu Santi untuk meningkatkan keaktifan muridnya Bu Santi. Nah, kalau tadi 2 dari solusi yang kedua ini saya paham nih Bu, bagaimana. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan memancing siswa dengan permasalahan yang lebih kompleks. Iya. Nah, di sini maksudnya permasalahan yang lebih kompleks bisa dijelaskan lagi seperti ini, misalnya kemarin kan saya memberikan materinya itu tentang denah dan arah mata angin. Nah, di masing-masing kelompok karena tugasnya berbeda-beda. Nah, mereka kan berarti hanya mempelajari itu saja, yang diselesaikan kan masalah yang dihadapi itu saja. Ya, jadi misalnya saya akan memberikan masalah yang lainnya, masalah yang lebih kompleks itu tadi. Artinya ketika salah satu dari kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya, ada teman-teman yang dari kelompok lain ini bisa menanyakan, loh, itu kok seperti itu? Nah, kemudian muncul pertanyaan yang lain seperti itu. Jadi pertanyaannya mungkin lebih banyak lagi. Ya, pertanyaannya lebih banyak lagi yang sekiranya mereka kelompok yang lain yang tidak mendapatkan masalah itu bisa bertanya tentang masalah itu kok bisa seperti itu, seperti apa, bagaimana, kayak gitu. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami apa tidak ini? Iya, bisa Bu. Oke, Bu Santi tadi menyajikan 2 solusi yang coba dipikirkan oleh Bu Santi. Yang pertama adalah memberikan permasalahan yang lebih kompleks kepada muridnya untuk memancing mereka bertanya. Yang kedua adalah dengan menunjuk tadi kan siswanya untuk bertanya tadi. Ya, ini bisa sih Bu, bisa ya kalau dilakukan oleh Bu Santi. Ini merupakan solusi yang bagus gitu ya untuk meningkatkan keaktifan
Nah, untuk melakukan ini tadi Bu Santi, kemudian kapan nih akan dilaksanakan? Rencana saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memperbaiki apa yang kurang dari pembelajaran yang kemarin ini. Saya berencana minggu depan akan saya lakukan seperti itu. Jadi ada jedanya. Minggu ini saya melakukan ada kekurangan ini, kemudian minggu depan akan saya lakukan kembali untuk melengkapi kekurangan yang ada di pembelajaran seperti itu. Oh, oke. Minggu depan Iya. akan dilakukan kembali, Iya. tetapi dengan perbaikan atau dari solusi yang didapatkan hari ini, seperti itu ya Bu ya. Oke. Saya rasa tadi semuanya bagus Bu, solusi yang dihadirkan oleh Bu Santi juga adalah meningkatkan keaktifan muridnya. Kemarin ketika saya melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Santi itu juga sudah cukup baik. Semua proses pembelajarannya itu runtut ya, tetapi ada kekurangannya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Santi, seperti itu. Secara keseluruhan semuanya bagus ya, dan saya juga sangat merasa senang sekali Bu Santi sudah diberikan kesempatan untuk melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Santi, dan semoga juga memberikan inspirasi-inspirasi yang lain kepada guru-guru yang lain. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan kemarin ini yaitu saya bisa memberikan pembelajaran yang berbeda untuk siswa-siswa yang ada di kelas saya dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Kemudian mereka dapat menggali pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang pembelajaran yang saya berikan dengan caranya mereka masing-masing, dengan minatnya mereka masing-masing, seperti itu. Jadi saya bisa lebih meningkatkan keaktifan siswa di pembelajaran, di sebuah pembelajaran dengan cara banyak bertanya kepada mereka, dan akhirnya mereka memberikan jawaban dan terpancing untuk menanyakan pertanyaan yang lain, seperti itu. Semoga berhasil untuk dilakukan. Oke, saya juga akan tertarik nih Bu Santi, setelah Bu Santi nanti melakukan proses pembelajaran dengan perbaikan-perbaikan yang kita temukan hari ini, kapan saya akan bisa mendengarkan cerita Bu Santi? Mungkin ya pastinya setelah saya selesai memberikan pembelajaran yang perbaikan pembelajaran yang saya lakukan, nanti saya akan langsung kabari Bu Nikma untuk mendengarkan cerita saya hasil dari perbaikan yang saya lakukan, seperti itu. Oke, saya juga tidak sabar ingin mendengarkan bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana perbaikannya dan hasilnya seperti apa. Ya. Itu ya Bu Santi. Ya. Sukses terus untuk Bu Santi dalam menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita di sini sama-sama belajar, bukan berarti di sini saya lebih pintar, bukan. Kita di sini sama-sama belajar untuk proses menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu saja. Terima kasih Bu Santi atas waktunya. Saya juga banyak terima kasih atas bantuan Bu Nikma, pengetahuan-pengetahuan baru yang Bu Nikma berikan kepada saya. Seperti itu.